Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zuliana dengan NIM 2105012112036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya menggunakan SolidWorks Camp, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah CAD/CAM yang diampu oleh dosen Bapak Parianto. Pada kali ini, saya akan mensimulasikan eh, benda berbentuk silinder, di mana dengan diameter yang berbeda-beda, dan di sini ada sedikit chamfer yang akan digunakan. Untuk menggunakan SolidWorks Cam pada SolidWorks, yaitu yang pertama kita bisa masuk pada SolidWorks Cam. Kemudian di sini untuk step pertama kita akan menentukan mesin yang akan kita gunakan pada Define Machine. Nah, apabila kita sudah mengklik Define Machine di sini, selanjutnya akan muncul beberapa mesin yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan mesin turning karena benda yang akan kita buat atau kita kecilkan diameternya yaitu benda berbentuk silindris. Jadi kita menggunakan mesin turning. Kemudian kita select. Selanjutnya kita masuk pada tool grip. Untuk tool gripnya di sini sudah muncul beberapa pahat yang akan kita gunakan. Dan di sini kita pakai tool grip metrik. Selanjutnya untuk post prosesornya, di sini post prosesornya kita bisa memilih jenis mesin yang akan kita gunakan. Mesin Siemens, Formosa, or mesin Haas, dan di sini saya akan memilih yaitu turning 2 aksis. Ini sudah di select. Bila sudah, kita masuk ke step selanjutnya yaitu posting. Dan untuk posting itu sendiri, di sini kita tidak ada yang kita ubah karena di sini yaitu untuk menampilkan beberapa parameter yang akan ada pada proses permesinan itu sendiri. Selanjutnya setup, dan di sini juga setup tidak ada yang kita ubah karena di sini adalah untuk menentukan uh, atau memberitahu tentang koordinat yang akan ada pada apa namanya, yang ada pada proses bubut ini, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Pada cakupannya ini, dimana kalau misalkan kita akan width-nya lebih besar, untuk bendanya mendalaman bendanya tidak sesuai karena uh, untuk bendanya itu sendiri kita harus menaruh pada ujung caknya ini. Kita akan menggunakan width sebesar 8. Apabila sudah, kita bisa checklist. Selanjutnya kita bisa enter. Oke, untuk define machine-nya sudah ada. Selanjutnya kita masuk pada koordinat sistem. Nah, untuk koordinat sistemnya ini kita gunakan yaitu untuk menentukan titik awal di mana pahat bubut akan memakan benda kerja. Apabila kita menentukan titik koordinatnya pada sisi benda sini, maka nanti makanan pertama yang akan dimakan oleh pahat yaitu bagian sini. Dan kita akan menentukan titik koordinatnya yaitu pada bagian depan benda di sini. Ternyata bisa kita klik OK. Dan untuk
Titik koordinatnya sudah, apabila kita sudah menentukan sistem koordinatnya, selanjutnya kita masuk pada stock manager. Stock manager itu sendiri di sini digunakan untuk melihat apabila ini merupakan bentuk awal benda kita sebelum dikasih pemakanan atau proses pembubutan pada CNC turning. Di sini saya memberi bar stoknya sebesar 20, dan untuk inside diameternya 0 karena di sini kita langsung pada diameter yang terbesar saja. Kemudian untuk panjangnya 70 dan untuk eh, ininya kita menggunakan min 70. Oh ya, sudah kita bisa checklist. Selanjutnya, apabila kita sudah menggunakan stock manager, di sini kita bisa generate operation plan. Kita sudah menentukan mesin yang kita gunakan, kita sudah menentukan koordinat sistem, dan sudah menentukan stock manajernya. Kemudian kita generate operation plan. Jadi di sini kita bisa regenerate. Apabila kita sudah generate operation plan, di sini akan muncul beberapa informasi mengenai proses-proses yang akan dilakukan pada proses turning. Di sini ada phase logging, dan turning logging. Apabila sudah kita generate operation plan, kita bisa generate toolpath-nya di sini. Nah, apabila kita sudah generate operation plan dan kita sudah generate toolpath, di sini akan muncul simulasi di mana kita bisa melihat simulasi pergerakan pahat sebelum kita lakukan pada mesin. Apabila terjadi eh, apabila terjadi titik yang tidak sesuai, kita bisa melihat di sini. Jadi kita bisa atur untuk kecepatan pemutaran simulasinya. Ini kita bisa atur di sini speednya. Nih di sini kita bisa eh, melihat displaynya seperti apa. Step kita langsung melihat untuk simulasi semuanya saja. Dan untuk kecepatannya saya bagi segini. Bila sudah kita bisa run. Bila sudah kita bisa checklist. Nah, untuk simulasi pergerakan pahat pada SolidWorks kan tadi kan tidak terlalu kelihatan ya. Di sini kita bisa kontrol 8 untuk melihat pergerakan secara jelas lagi apakah pemakanannya sudah benar seperti yang kita inginkan. Kita bisa simulasi ulang dengan kecepatan yang lebih lambat. Ya, sudah selesai dah. Untuk di sini kita tadi pakai dua jenis pahat. Yang pertama yaitu
untuk pahat makanan secara besar, di mana untuk eh, radius seperti ini dia akan makan lebih jauh, dan untuk yang kedua tadi kita pakai pahat yang sudutnya lebih kecil. Baik, sekian penjelasan atau presentasi dari hasil SolidWorks Camp saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.